Teman-teman yang di telang apa Pak Jadin, telang besar telang kecil, Iya, belum masuk nih Pak. Ini dari telepon bisa juga nih Pak. bisa masuk tak ada sana, sinyalnya bagus tak? Kadang ada sinyal, kadang tak ada sinyal Pak. Kemarin yang neneknya meninggal tuh kewalahan, tak ada sinyal Pak. Oh gitu. Kasihan pula Bu Sri Hartini. Iya iya iya. Nanti saya telepon Pak. Tapi kalau di telang yang kita kunjungi kemarin ada sinyal kan itu? Ya, ada sinyal, kadang tenggelam timbul juga Pak. Padahal di tempatnya ketinggian kan? Iya, 2 balok dapatlah sana Pak. Yalah, mudah-mudahan bisa bergabung. Ini karena cuaca tak bagus nih Pak, mungkin tak ada sinyal mungkin. Iya iya iya. Coba saya telepon dulu. Tak ada jawaban nampaknya Pak. Ada jawaban. Coba yang lain lagi. Bapak, gak bisa alhamdulillah. Orang jaga-jaga nih Pak, takut gelombang tinggi. Kan ada jadwal jam-jamnya, gelombangnya tinggi sekian, tinggi sekian. Begitu ya Pak. Ini biasanya pas mau pasang matanya tinggi gelombang dah. Iya, air pasang itu yang takut-takut gelombang aja. Jadi takut jaga-jaga jadwal air pasang itu kan udah dikirim. Iya iya iya. Apa kabar Pak Wira? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat Gabung ya. ya. Iya. Tak masuk nih Pak, Nuraini Alfian. Telepon. Masuk ya. Berarti sinyal tak bagus di sana. Eden lagi. Sehat Bu Siti. Suara tak dengar. Buka suaranya dulu Bu Siti. Ya, oke. Sehat ya? Masih kurang sehat? Gitulah Pak, danaan juga Pak. Alhamdulillah. Udah tengok Bu Uli belum? Belum Pak. Bapak tadi mau suruh bagian dana sosial bungkus duit untuk Bu Uli. Oh, dana sosial kita tinggal malu ya nak bilang. Tinggal kemarin dikeluarkan. Dalang kecil, dalang besar tak ada respon namanya nih Pak. Dari telepon tadi ngangkat. Sinyal rusak mungkin. Ya, sinyalnya Pak. Ini teman-teman yang tinggal di Kijang nih. Pak Wira, Yang tinggal di Kijang. Pak Wira.
Bu Rini di Kijangga. Assalamualaikum Pak Wira. Bu Rini ya Kijangga. Waalaikumsalam. Wira di Jakarta Pak sekarang dia. Oh Jakarta. Ya, dia di Jakarta lagi pelatihan ini KPU. KPU. Mantap. Tak jadi komisioner ya? PPS, saya PPS ya Pak Wira ya. Iya, Pak. Berapa hari di Jakarta Pak Wira? Enggak, Pak, enggak ada, Pak. Kurang aja Pak. Apa kemarin udah mulai dicoba belum Pak Pak Rajidin? Perencanaan berbasis data kemarin. Semalam saya sakit Pak, jadi saya tak ikut. Belum tak tahu Pak Wira udah dicoba belum Pak Wira? Yang mana, Pak? Yang pernah, Perencanaan berbasis data tuh. yang pernah kita sosialisasikan di Karul 3 SD 3 kemarin. Apakah dilanjutkan tidak sampai membuat program benahnya? Tapi Kemarin rapor pendidikan baru belum keluar kan Pak Wira? belum, Pak. Belum ya? Ya, nanti memang kita latihan dulu yang lama itu kita latihan. Kalau sudah kita buat berdasarkan rapor pendidikan kita buat perencanaan berbasis data. Nanti ketika rapor pendidikan yang baru ini keluar nanti kita udah senang gitu. Kita apalah nanti kita dampingi sama-sama nanti. Ada aplikasi sederhana yang bisa kita gunakan. Di situ juga ada rekomendasinya, tambah rekomendasi dari kementerian itu kan yang masuk ke rapor pendidikan itu yang sudah dikasih rekomendasi benahnya apa gitu. Gimana apa lagi Din? Ada lagi? 6 orang nih cuman. Ibu Siti ya. Saya hidup kamu sini. Tadi kuat ke Lembang Pak Wira? Terkunci suaranya. Oh iya, lupa dihidupkan. Angin kuat 2-3 hari ini, angin kuat ya. Angin enggak, Pak, cuman kan karena pasang naik tinggi itu aja. Oh, dia kalau pas naik, gelombang naik ya. Gelombang tinggi ya. Kalau gelombang tergantung angin, Pak. Tadi enggak lah. Kita masih lewat sela-sela. Kalau bintang pesisir masih sela-sela lah ya, tak kuat ya gelombangnya. Masih sama, Pak. Kecuali Mapur sama Numbing lah. Maupun Nombi itu mah jauh ya. Air aja yang tinggi tadi, 2 hari ini, 3 hari lah air tinggi. Ya, air memang tinggi. Iya. Naik pasang kalau air sungai, pas pula ada air sungai di situ kan. Air sungai naik, air laut pun naik, itu makin tinggi airnya. Berarti kita nih berapa sekolah nih Pak Wira? Ibu Siti di apa nih Selat Limau ya? Ibu Siti di Selat Limau deh, Pak. Ini 2 sekolah ini. Pulau Sirai sama Sirai. Pantang Besarnya aja. Sama Selat Limau. Ibu mana lagi? Bu Sri Utami. Selat Limau sama apa tadi Pak Wira? Pulau Sirai, Pak. Pulau Sirai ya. Kita 3 tempat ya. Selat Limau, Pulau 4, Sirai, Pak. Telang Besar,
Telang kecil ada juga. Telang kecil. Iya, telang kecil juga. Ada sekolah juga situ. Ada. Oh, unik Yang ya. kemarin kita pergi itu kan telang kecil. Bukan telang besar tuh. Itu telang kecil, Pak. Oh, telang kecil ya. Yang jauh tuh, yang jauh. Yang Pak apa sih itu? Pak Iya, Deden. Pak Deden apa? iya. Telang kecil itu, Pak. Telang kecil. Berarti kita belum sampai ke telang besar ya, belum ya? Iya. Berarti telang besar sama Sirai udah kita kemarin kan di tempat di Pak Umar ya. Iya, sudah. Ya, Pak Umar. Udah 4:30, gimana Pak Rajudin? Pak Imam gimana? Sudah ditaruh di grup sih, mungkin sibuk dia nih Pak. Nanti muncul, kadang dia double kegiatannya tuh. Gimana? Apa calon guru penggeraknya? Udah mulai? Udah di modul berapa beliau tuh? Modul berapa ya? Modul 4 ya Wir ya, kalau tak salah. Apa 1.4 saya pun tak paham juga Pak. Ya, Tapi udah disampaikan dia lah. Angkatan ke berapa? Angkatan ke-7 ya? Ke-6? 7 ya. 7. Kalau nggak salah ketujuh dia, Pak. 7. Berarti udah selesai modul 1 berarti ya. Karena modul 1 itu terdiri dari 4 modul tuh, 11, 12, 13, 14. Mungkin Kemarin dia sosialisasi nih apa budaya sekolah tuh Pak, tentang apa ya? Kesepakatan gitulah, kayak peraturan tapi robah ke kesepakatan gitu. Iya. Budaya positif. Disiplin Budaya positif. positif ya. Disiplin, Iya, Pak, budaya positif. disiplin itu akan jadi budaya positif itu kan. Masuk visi guru penggerak tuh, nilai-nilai yang mau diterapkan oleh guru penggerak. Karena dia pertemuan terus sama hasilnya setiap modul itu ada 2 kali pertemuan kan. Sesi 1, sesi 2, sesi diskusi, kemudian presentasi, kemudian dengan PP lagi kan. Dia PP-nya siapa yang Bu Yanti ya? Bolis ya? Yang Bu Yanti Pak. Bu Yanti ya? Yang guru SMP 3 ya? Iya Pak. Telang tadi lapor Pak, telang besar sinyal susah. Ya, nggak apa-apa, berapa yang ada aja. Ada lagi yang bisa bergabung? Nggak ada lagi. Belum tahu pula nih Pak, tapi udah saya suruh, udah saya telepon, udah saya WA. Kayaknya Gimit udah tambah menu lagi nih. Game tadinya semalam saya buka nggak ada ini. Sekarang udah muncul namanya kirim reaksi. Di samping telapak tangan tuh ada kirim reaksi namanya sekarang. Ini baru nih. Kemarin dibuka Gimit belum ada muncul menu itu. Pak Imam di ruang lain Pak, ada CGP juga. Oh Nanti insya Allah ada ikut. lagi itu ya, lagi Gimit juga. oh ya. Nggak apa-apa. Boleh mulai aja lah Pak Rajudin, berapa ada nanti sambil kawan-kawan masuk. Iya Pak. Pak Rajudin buka aja dulu. Iya Pak. Bisa buka aja kameranya semua, mudah-mudahan sinyal kuat. Kalau sinyalnya nggak lemah ya, kalau sinyalnya bagus buka. Yes, saya memang masih belum mengenal semua Buka, semuanya buka.
Bu Cici, Sri, Ya, memastikan kita hadir di sini. Masih di Walaupun pengajian. nampak videonya oh masih di pengajian juga. masih ya, Baru pulangin anak-anak, Pak. Maaf, Pak. ngaji. Iya iya, memang sibuk juga nih. Bapak tak pergi pula hari ini. Kakak, aku nih di Dokumen kita kemarin Pak Lajidin mandiri berubah atau mandiri belajar masih? Mandiri belajar, Pak. Iya, iya. Tapi di apa di IKM terbacanya 2 itu kurikulum Pak Lajidin. Nanti kita tahu. Di mana tuh, Pak? Hasil dashboard IKM, Heeh. nah, itu terdaftarnya 2. Oh iya. Sekolah penggerak Apa aja tuh, Pak? sama mandiri belajar. Nanti kita tampilkan. Nanti saya tampilkan. Di IKM sekolah penggerak sama mandiri. Iya. Oh, tak tahu pula, belum tengok pula. Pak operator, macam mana Pak operator Dapodik tuh? Macam mana kurikulum kita? Suara. Kalau di Dapodik Pak, kita masih K13 di situ kurikulumnya. Nanti kita tengok kan berdasarkan data dari IKM, terdatanya 2 di situ. Masih ada yang ditunggu, tak ada nih? Boleh dibuka aja dulu Pak Lajidin. Gak aja, Pak ya? Kalau nggak ada lagi ya udah kita mulai aja. Indah bermalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Kami ucapkan selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Pantun sikit, tepuk tangan lah. Saya mau pantunnya pada ini Raja pantun Pak Lajidin ini. Hari ini ke rumah Bu Mimah makan ikan tawas. Hari ini kita beramah-tamah dengan Pak Sizal, Bapak Pengawas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di sini sebagaimana disebut tadi. Kita akan beramah-tamah dengan Pak Pengawas kita. Ya, segala puji bagi Allah juga, kita masih diberi nikmat iman, Islam, ihsan dan kesehatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dengan Pak Pengawas yang tak asing lagi, walaupun SD lain nampaknya berganti pengawas ya Pak Wira ya. Kita SD dan SMP masih tetap dengan pengawas yang sama. Mudah-mudahan kita dapat pengetahuan yang makin meningkat dan bertambah pengetahuan kita dari Bapak Pengawas kita. Untuk itu tidak memperpanjang mukadimah, kami persilakan Pak Pengawas kita untuk mencapai maksud dan tujuannya. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya Pak Lajidin, Pak Wira, Bu Siti, semuanya ya. Jelas Pak. Surya. Jelas Pak.
Saya pantunnya nggak pandai, tapi pantunnya yang ini aja lah. Ke Arab Catat beli, dulu saya, Pak. ke Arab beli buah Saya kurma. catat dulu. Kata nyambut, yang penting bagi saya Pak, baru jadi pembantu saya pantun juga. Ke Arab beli buah kurma, malah dapat buah kelapa. Mari kita saling bekerja sama untuk mencapai cita-cita bersama. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lajudin SPD SD selaku Kepala Sekolah SD 004 Mantang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta tata usaha SD 004 Mantang. Tiada kata yang mulia keluar dari lisan kita selain kata alhamdulillahirabbil alamin, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertatap wajah, bertatap muka walaupun memang secara virtual, tapi tidak mengurangi arti daripada pertemuan kita hari ini. Tentunya yang jelas mengokohkan tali persaudaraan di antara kita dalam rangka membersamai anak-anak kita, mengantarkan anak didik kita menjadi tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, itu sudah pasti sama Pak Imam, insyaallah. Beliau sudah bergabung. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Imam. Selanjutnya selawat beserta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, kita termasuk dalam barisan panjang orang-orang menafas syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta teman-teman semuanya sudah bisa hadir di dalam room ini dalam rangka ramah tamah lah untuk saling berkomunikasi terkait dengan tupoksi kita ya. Walaupun di awal-awal kemarin ada kendala ya Pak Lajudinnya, belum bisa Jalan. dapat tugas kita, tapi itu bagaimanapun kita berupaya terus ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lancar informasi dari Pak Lajudin, alhamdulillah. Tentunya ya tugas pokok kita merupakan panggilan ya, walaupun saya tak bisa tetap luring ke sekolah Bapak Ibu, tapi dengan nikmat Allah berikan akun belajar ID melalui kementerian kita diberikan akun belajar ID, maka kita bisa bertatap muka kapan saja, di mana saja. Yang pasti tentu ada sinyal yang jelas. Ketika internetnya jalan, sinyalnya bagus, maka kapan saja, di mana saja kita bisa berkomunikasi dan bertatap muka, wajah juga nampak melalui virtual akun belajar ID. Ya, terima kasih Pak Imam sudah bergabung sama kita. Ya, walaupun memang guru penggerak ini super sibuk, tugasnya banyak dan tanpa meninggalkan tugas, karena daringnya dengan fasilitator, daringnya dengan PP-nya di luar jam dinas gitu, jam dinas tidak mempengaruhi, tapi yang jelas orang-orang yang tergerak lah, orang-orang yang bergerak, orang-orang yang mampu menggerakkan orang lain lah yang bisa gitu ya, bisa membagi waktu dengan baik sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita pertemuan hari ini adalah dalam rangka seyoyanya kemarin ya, jadwal saya ke sekolah SD 004 Mantang. Dari gugus Mantang ini satu sekolah yang masih diamanahkan kepada saya, yaitu sekolah SD 004 Mantang.
SD 1 sampai SD 3 ditugaskan diamanahkan pengawas yang lain. Ya, mudah-mudahan 3 sekolah itu ya tentu lebih bagus ya, pengawasnya luar biasa juga gitu, Pak Zulaji dan kalau tak salah. Bapak dan Ibu, saya menyampaikan informasi, nanti kita saling diskusi gitu kan. Pertama saya menyampaikan terkait dengan aktivasi Aku Belajar Ready, tentang rapor pendidikan, tapi alhamdulillah kita semua sudah hampir rampung semua aktivasi, baik dari siswa, guru dan admin. Kemudian IKM kita terbacanya 2, makanya nanti kita pastikan yang mana ya, apakah memang sudah terdaftarnya sebagai sekolah penggerak itu atau bagaimana. Izin Bapak Ibu, saya share screen dulu. Kalau ada yang kita ya acara selanjutnya diskusi aja nanti. Saya yakin sekolah, karena saya kemarin banyaknya sekolahnya di Tanjung Uban ya, dari ujung ke ujung ini. Dari Tanjung Uban, sekolahnya di situ semua, hanya 1 saja di Mantang sekolah Pak Rajudin dan 2 di Tambelan ya. Saya ini jadwalnya Tambelan, tapi di telepon tak bisa masuk, barangkali mungkin sinyal yang susah di sana karena memang bertarung. Ya mudah-mudahan ke depan dengan saling berkolaborasinya pemerintah kita dengan Keminfo mungkin ya, OPD Dinas Pendidikan kita, Keminfo, karena itu terus ya digalakan supaya nanti terkait dengan sinyal-sinyal nih apa semua itu kan bagian daripada Keminfo. Baik Bapak Ibu, pertama saya nyampaikan ini ya materinya. Ini kurikulum vitae saya kemana sosialisasinya untuk sekolah yang ada di Tanjung Uban. Tapi untuk Bapak Ibu tengok aja lah, ini sudah saya sampaikan juga. Ya, data saya, akun email pendidikan, keluarga, riwayat pekerjaan. Ya, kalau saya sama-sama saja dengan Bapak Ibu dulu. Pertama saya ngajar, saya terbayang Pak Imam lah, tapi Pak Imam masih dekat. Kalau saya di Lingga itu desa yang paling jauh ya. 93 sampai 2002 2000 itu jauh ya. 7 tahun mengajar di data pencil. Ya sebenarnya saya dah nyaman di situ, senang gitu kan, tapi Allah berkehendak lain, mungkin ya sakit, pindah dekat dengan dokter, maka pindahlah ke Tanjung Uban. Sekarang ditugaskan lagi ke Tanjung Uban. Ya, sampai 2012 sebagai guru. Ini tidak perlu saya sampaikan lah. Cuma ini prestasi ini mungkin untuk bisa menginspirasi teman-teman. Ya, ketika kita terus berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita, ya sekitar ada peluang-peluang bagi kita, ya ikut aja gitu kan. Nah, mana tahu ke depan ada kegiatan seleksi guru berprestasi mungkin, atau guru inovasi, apapun namanya, ketika ada itu peluang kita ambil. Kemarin 2022 ini ada inspiratif namanya, PTK inspiratif, mulai dari guru TK PAUD, kepala sekolah TK PAUD, guru SD, kepala sekolah SD. Tapi kita belum ada mungkin yang ikut. Ketika ada di share ya di grup, ke pengawas nge-share ya, karena saya sudah ikut di tahun 2021, saya masuk lagi ya enggak tembus lagi karena udah pembagiannya udah beda. Pembagiannya sudah per jenjang. Kalau dulu pengawas SLB, pengawas TK PAUD sampai ke pengawas SMA SMK digabung semuanya, diambil 20 besar saja untuk seleksi nasional untuk mencari nominasi 5 besar. Tahun kemarin guru sama kepala sekolah ikut Pak, dua-dua tak tembus. Ikut ya Pak Rajudin, ikut saya tengok. Ikut, Pak Imam ikut, saya pun ikut, tapi tak tembus Pak. Tapi tak apa-apa. Jadi kan itu sebuah evaluasi dan refleksi kita. Mana tahu nanti agenda pemerintah seperti itu semua. Nah, tapi mudah-mudahan berubah ya. Saya maunya seperti ada seleksi guru berprestasi dulu. Ya, itu lebih bagus sebenarnya Pak. Ya, ternyata memang yang tembus tuh rata-rata sekolah-sekolah yang jauh-jauh gitu. Ya, kita mampu berkompetisi dengan
Kalau tingkat kabupaten ya sekolah yang ada semua kecamatan. Kalau kita tembus di kecamatan, kita bertarung tingkat provinsi, kita bertarung antar kabupaten gitu kan, orang-orang perwakilan hebat dari kabupatennya. Nah ini ya perjalanan hidup kita tak tahu, bisa aja. Dan penting kita lurus niat kita, mencerdaskan anak bangsa itu ya. Ternyata ya saya tidak menyangka juga sampai ke Australia bukan pandai bahasa Inggris. Kalau Pak Lajin hebat bahasa Inggris, sudah rajin ke Singapura. Tapi diajak jalan-jalan saja ya di 2011 itu. Dari situlah mulainya ya karena tadi ya apa namanya, di tiap jenjang saya ikuti, jenjang dari guru ikut, jenjang kepala sekolah ya ikut juga, bahkan sama waktu guru sama dengan Pak Lajudin saya ikut bertarung dengan Pak Lajudin ya pernah sekali ya. Di pengawasnya inilah, pengawas ini baru inspiratif inilah 2021 lewat, dan fasilitator udah menyelesaikan satu angkatan keempat, alhamdulillah semua CGP-nya lulus ya dari Ambon itu. Tapi saya belum dapat tugas baru. Nah, tapi masih ada peluang untuk menjadi instruktur. Nah, itulah ini belum lagi. Undang-undang membuka, saya juga ikut. Lulusnya nanti, penting ketika ada peluang melalui SIM PKB kita, maka kita ya daftar aja gitu, daftar. Maka Bapak Ibu juga harus rajin-rajin lihat SIM PKB-nya. Lihat apa yang bisa kita masuki gitu kan. Apakah CGP, apakah guru inspiratif dan sebagainya. Nah itu yang mesti ya, kita kejar peluang-peluang itu, karena ketika peluang itu kita abaikan berarti kita ya tidak bisa mengukir sebuah prestasi gitu kan. Kita coba. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan rapor pendidikan, tapi ini ya belum akhir-akhir ini masih macet update-nya, belum terupdate. Biasanya setiap minggu ada update-nya. Senin pagi sudah berubah. Tapi ini saya ambil sekolah binaan kita saja, 12 sekolahnya SD. Ya di Tanjung Uban, selain sekolah Pak Asep, sekolah binaan saya Bintan Utara, tambah Mantang 1, tambah 2 dari Tambelan. Jadi semua 12 sekolah. Jadi dari 12 sekolah ini, nampak tak Pak Lajudin? Kecil ya? Halo? Nampak Pak. Nampak ya? Baik. Ya, ini akses pertama ini Dapodik, akses internet kita secara data tadi semua sudah bisa akses internet, termasuk juga di Tambelan sana. Tapi yang baru kuat itu akses internetnya adalah sekolah Pak Safarin SD 3. Itu sudah 100%, dan sekolah kita juga sudah. Kemudian sudah memiliki akun Belajar ID, sudah. Kalau dilihat dari data rapor pendidikan ya, melalui platform rapor pendidikan, ini sudah semua. Tapi yang rendahnya adalah di sini, mulai rendahnya. Sudah eksplorasi rapor pendidikan. Nah, tapi alhamdulillah di Mantang sudah. Di Mantang sudah download laporan pendidikan, sudah juga semua nih. Jadi yang terkendala itu adalah eksplorasi dan download rekomendasi rapor pendidikan ya, rekomendasinya apa. Setelah ini sudah progresnya sudah semuanya, maka langkah berikutnya kita memang harus menganalisis rapor pendidikan, lemah kita di mana, apakah lemahnya di literasi, apakah lemahnya di numerasi atau di karakternya gitu. Nah ketika kita bisa menyusun perencanaan berbasis data, nah itulah memang penggunaan anggaran kan juga mengarah kepada rapor pendidikan itu. Nanti dia menyambung dengan siplahnya, RKAS-nya dan segala macamnya, mengacu ke rapor pendidikan data kita yang harus kita benahi. Nah, kita lihat datanya. Ini datanya. Kalau saya ambil Bintan terlalu banyak, maka kita ambil sekolah binaan kita saja. Nah, Mantang sudah semua ya. Tapi bukan berarti sudah ini. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah susun. Walaupun memang belum kita implementasikan, setidaknya kita sudah harus berlatih bagaimana menganalisis secara bersama-sama kepala sekolah dan kawan-kawan semua lemah kita di mana gitu. Apakah lemahnya numerasi? Bukan berarti siswa kita yang lemah numerasi.
maka kita perlu merefleksi, kita perlu mengevaluasi mungkin kita juga masih lemah ya. Lemah literasi kita, bagaimana menggerakkan anak kita supaya bisa dia berliterasi. Literasi ini bukan sekedar membaca saja ya, literasi digitalisasi ini juga termasuk literasi. Nah, ini rapor pendidikan kita terkait dengan rapor pendidikan yang kita ambil dari platform rapor pendidikan. Nah tapi alhamdulillah SD Mantang sudah oke. Nah, kita lihat dari segi aktivasi akun belajar ID. Karena kita Bintan masih rendah akun belajar ID-nya. Dibandingkan dengan Kabupaten Anambas yang luar biasa itu. Padahal itu daerahnya pulau-pulau juga, pelosok-pelosok, lebih pelosok dia daripada kita. Lebih jauh-jauh lagi dia orangnya. Tapi bagaimana dia mengantisipasi sehingga mulai dari jenjang TK PAUD sampai ke SMA SMK-nya 100% semuanya bisa gitu. Kita memang masih lemahnya di TK karena memang TK PAUD tidak punya pengawas pembinanya ya, makanya pengawas SD inilah nambah tugas tambahan untuk mengiringi, membersamai TK PAUD itu semuanya. Saya fokusnya ke TK PAUD itu supaya dia aktivasinya tadi bisa lihat rapor pendidikan juga, karena rapor pendidikan TK PAUD beda dengan kita di SD. Dia langsung dievaluasi dirinya, langsung dicentrang-centrang yang mana yang cocok, yang sudah sesuai dengan sekolahnya, baru disusun program berbasis data tadi. Baik, ini linknya itu Bapak Ibu, linknya, dashboardnya. Kalau ini akun belajar ini terus ada progres terus. Kalau rapor pendidikan tadi yang belum, apakah masih mempersiapkan rapor pendidikan yang baru sehingga belum sempat dia terupdate. Mungkin teman-teman semua sudah. Yang banyak, yang kurang itu adalah di TK PAUD. Baik. Nah, ini tentang admin. Admin kita SD 4 Mantang oke ya. Adminnya 1 sini. Ya, 1 aja. Ya, pada jadinya secara data tapi sudah diaktifkan 1%. Kemudian aktivasi akun belajar guru SD Mantang. Nah, terbacanya di sini 25 orang. Tapi yang sudah diaktifkan baru 24 orang. Artinya ada 1 orang. Ini harus dicari tahu siapa. Mungkin melalui Dapodi kita lihat siapa teman kita yang belum aktif sehingga nanti progresnya semua bisa 100%. Nah, ini data terakhir nih, tanggal saya lupa kemarin. Sudah bulan Januari nih. Januari ini kita masih rendah. Nanti minta tolong Pak Kepala Sekolah dengan teman-teman siapa teman kita ini yang belum, atau dicari aktivasi melalui bantuan akun belajar ID itu kan, siapa yang belum aktif ya. Kan kelihatan seperti Pak Lajudi sampaikan awal-awal kita ketemu dulu ya, mencari lihat siapa yang sudah aktif akun belajarnya. Ternyata kita belum, masih ada 1 orang lagi yang belum. Ini terkait dengan akun belajar di guru. Nah, kemudian untuk murid. Nah, murid kita terbaca sini 14 orang. Tapi alhamdulillah semua sudah mendapatkan akun belajar ID. Nah, kalau memang ada siswa kita yang belum mendapatkan akun belajar ID, ini bisa kita usulkan. Karena tidak secara otomatis lagi seperti dulu. Awal-awal diberikan memang otomatis ya. Beda dengan dinas pendidikan atau pengawas, itu memang diusulkan juga. Diusulkan nanti baru keluar akun belajar ID-nya melalui email pribadinya, nanti baru diaktifkan sendiri. Nah, bisa jadi sekarang seperti itu juga untuk karena lambatnya kita merespon jenjang pendidikan mulai dari TK PAUD sampai SMA SMK, sehingga merasa kementerian mungkin kita tidak perlu terhadap akun belajar itu, maka kita ke depan ya harus mengusulkan kalau siswa kita yang belum dapat, atau siswa kita yang yang sudah ada di TK PAUD, dia nyambung ke kelas 1 SD, masih terbaca akun belajar ID-nya kalau dia memang tamatan dari TK PAUD. Karena memang saling berhubungan, karena saya juga membahas rapor pendidikan PAUD. Di datanya banyak siswanya,
Tapi kenapa tak diaktifkan? Ternyata dia tidak paham waktu itu ya. Sekolahnya anaknya udah tamat pak, udah lanjut ke SD. Ya nggak apa-apa kalau memang masih ada akun belajar ID-nya, bapak ibu aktifkan, berikan ke anak itu, kemudian bisa dilanjutkan di SD-nya akun belajarnya. Nanti secara otomatis dia akan berubah sendiri menjadi akun belajar SD. Nah, itu. Nah, oke. Nah, ini Pak Lajudin. Data IKM kita bahwa kurikulum kita sekarang ada penawaran 3 ya. Nah, surat edarannya ada kita bagikan kemarin. Ada mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Ya walaupun memang mandiri belajar ini kita masih memakai kurikulum 2013, tapi kita sudah cara-cara model Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar atau Merdeka Kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, sini ketika saya gunakan ini ya, yang diberikan oleh BPMP, maka SD 4 Mantang terbaca 2 kurikulumnya. Nah, ini ya. Nah, ini yang terbaca. Ya, ini yang terbaca untuk SD Mantang. SP ini berarti sekolah penggerak. Nah, maka dari sekarang kita sudah mengantisipasi. Alhamdulillah juga SD 4 juga ada calon guru penggerak yang sudah lulus ya. Apakah di bawah angkatan Pak Imam itu ada lagi yang ikut kemarin? Nah, kalau ada ikut itu alhamdulillah. Jadi ketika semuanya sudah sekolah penggerak dan gurunya juga ikut sebagai guru penggerak, maka dipastikan sekolah itu cepat maju. Kenapa? Karena dia sudah memahami konsep Ki Hajar Dewantara itu. Ya, kita tahu mungkin konsep Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita itu yang kita tahu Ingarso Suntolono, Imadio Mangunkarso, Tuturian Dayani di depan sebagai contoh ya. Apakah kita sebagai sosok guru sudah memberikan contoh kepada anak-anak kita gitu kan? Ya. Di tengah kita mampu menggerakkan anak kita, di belakang kita mampu mendorongnya agar dia tumbuh berkembang. Ya, kita tuntun sesuai dengan ya, tumbuh berkembang kodrat alam dan kodrat zamannya bahasanya. Kodrat alamnya anak-anak itu suka bermain, dan itu sudah ada praktik baiknya yang dilakukan oleh Pak Imam. Kenapa semuanya ya, jangan Pak Imam sendiri, semua kita terbias tentang itu ya, sehingga anak-anak itu senang belajar langsung ya, langsung dia mengalami langsung, mendapat pengalaman belajar sesuai dengan lingkungannya. Ya, lingkungan di pulau ya gaya-gaya pulau pula kita buat, nah, mesti harus mewah-mewah, media apa yang cocok sehingga nanti ya, dan kaitannya adalah ke nilai-nilai profil pelajar Pancasila, tumbuh ya karakternya, kerjasamanya, maka nanti akan lahir ya seperti Pak Imam susun sekarang. Mungkin dulu tata tertib, peraturan sekolah, tapi bagaimana peraturan itu dirubah menjadi sebuah kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas, sehingga anak-anak dilibatkan. Kita sepakat tidak menzalimi kawan, kita sepakat menjaga kebersihan. Nah, kalau sepakat berarti semuanya bertanggung jawab. Ketika kelasnya tak bersih, dia sama-sama bekerja, muncul dipupuk rasa kerjasamanya. Tidak ada, kalau dulu kan piket saya piket Pak, dia tak peduli kelasnya mau kotor mau tidak, pokoknya saya tak piket kan tadi kan. Tapi kalau dia ada kesepakatan, kita sepakat menjaga kebersihan, ya semuanya harus sepakat. Pemburu sama-sama aja kerjanya setiap hari gitu kan. Nah, sehingga dengan adanya peraturan tadi, dengan munculnya tadi kesepakatan tadi, muncul disiplin. Ya, bagaimana disiplin kan? Dengan ada kesepakatan tadi akan muncul disiplin positif namanya. Disiplin positif itu kalau dulu kan anak yang dikenai perbuatannya, kalau dia tidak begini dia kena sanksi ini. Ya, tapi kalau dia anak dilibatkan kesepakatan seperti apa, maka dia ya merasa terlibat, merasa Pak Bali ya, kenapa jadi pandai berpantun gitu kan, teman-teman dia hebat berpantun, bagaimana ya buat hemat listrik dengan berpantun ya, hemat air juga dengan berpantun, menjaga kebersihan dengan berpantun ya. Kalau Pak Ibu pergi ke sana ke BPMP itu luar biasa itu berpantunnya luar biasa. Bapak Warsita itu sekarang menggalakkan pantun supaya apa? Supaya
apa namanya, budaya Melayu kita itu tidak hilang ya, tidak hilang. Padahal ini secara Indonesia terkenal ya, bahasa Indonesia kita pantunnya terkenal dan sesuai dengan daerahnya gitu kan. Nah, itu yang saya belum paham gitu kan. Tapi saya senang dengarkan pantun. Nah ini ini mungkin jadi kajian kita terkait dengan data ini merupakan program nasional. Mulai dari IKM, PMM ya. Ini sini terbacanya PMM-nya sudah, kawan-kawan sudah 21 sudah login semua ya. Mungkin dengan kerjasamanya dengan Pak Imam, dengan kawan semuanya. Nah, dan artinya sudah menuntun belajar dengan melalui pelatihan mandiri itu. Ada topik-topik yang kita selesaikan 8 topik apa 9 topik ya, tambah lagi gitu kan. Nah, sampai Bapak Ibu bisa dapatkan sertifikat. Ya, nah ini ketika kita cermati video itu dengan baik, memang luar biasa, singkat padat tapi luar biasa video disampaikan, sangat inspiratif sekali gitu. Nah ini mungkin Pak Rajudin yang boleh sampaikan 3 komponen tadi terkait dengan IKM itu kita udah tidak perlu lagi saya sampaikan ini karena Bapak Ibu udah terdaftar. Nah sekolah yang belum terdaftar, Tanjung Uban banyak yang belum terdaftar, hanya TK-nya baru 2 gitu kan. SD juga beberapa buah sekolah. Maka di bulan Bobar ini kalau dia daftar ya bisa daftar melalui nanti BPMP akan kasih tahu. Nah, calon guru penggerak yang angkatan 9 10 ini ada 38 orang. Yang saya dapat datanya yang diberikan oleh Pak Sekretaris Dinas, 38 sekolah se-Bintan. Kemarin tuh yang sudah submit baru 1 orang. Dan mudah-mudahan ini tanggal 10 Januari kemarin bisa submit semua. Dan mudah-mudahan lulus seleksi administrasi. Tetapi ketika teman-teman SD 4 mobil khusus rajin di PMM itu aksi nyatanya sudah ada, saya yakin bisa lulus gitu kan. Seperti yang dilakukan Pak Imam, bisa teman-teman lulus semua. Jadi jangan kita kolaborasi kita harus solid gitu kan. Teamwork kita harus solid sehingga kita semuanya sama, pemikirannya sama untuk dalam rangka memajukan anak didik kita, memajukan anak bangsa kita menjadi kuat, dia kuat literasinya, kuat numerasinya, kuat karakternya ya. Ketika ada tamu datang dia cepat bersalaman gitu kan. Kemarin waktu kita yang datang dari BPP disambut luar biasa gitu kan. Nah itu salah satu sekolah Bapak ditunjuk ya, kombelnya bagaimana implementasinya di sekolah ya, kan kita harus banyak belajar lagi sehingga nanti kombel-kombel itu ya bisa berjalan dengan baik sehingga ada praktik baiknya yang dilakukan di sekolah dan bisa dibagikan dengan sekolah tetangga kita atau paling tidak di kecamatan kita, lebih luas lagi ya bisa di antar kecamatan atau kabupaten gitu. Nah saya itu yang mau sampaikan Pak Rajudin, kita diskusi saja apa kebutuhan teman-teman guru, apa kendala di lapangan sehingga jadi catatan apa kebutuhan itu nanti yang akan kita benahi gitu kan. Nah itu tadi keteladanan tadi gitu kan, contoh ini. Nah tapi alhamdulillah mungkin SD 4 Mantang tidak ada merokok gitu. Nah ketika kita melarang anak merokok, kita merokok di depan dia, berarti kita tidak memberikan contoh teladan yang baik. Saya ingat ada seorang kepala sekolah yang perokok berat. Kami diamanakan menilai sekolah bersih dan sehat lagi gitu ya. Menilai sekolah bersih dan sehat ke Karimun. Tapi beliau komitmen. Salut saya dengan beliau, dia komitmen tidak merokok. Bahkan di sekolah sendiri gurunya tak tahu dia perokok. Padahal dia perokok berat. Nah, Bapak itu nyerang udah pensiun dia, tapi menjadi inspirasi juga buat saya. Tapi kan perilaku merokok tak bagus. Tetapi dia mampu bisa memberikan contoh bahwa dia tidak melihatkan contoh yang tak baik di dirinya tadi gitu kan, walaupun tak bisa ditinggalkan merokok. Nah kemudian ya sekarang nih maraknya teman-teman lagi nyusun SKP. Saya buat satu untuk guru, apakah itu sudah tepat atau belum? Karena saya kalau aplikasi itu memang aplikasi orang lain. Tapi kalau yang dimaunya BKD kita itu seperti apa? Kalau memang itu perlukan nanti saya akan kirim
bisa dibuat. Tapi kalau teman-teman sudah bisa semua ya, walaupun kita P3K ataupun honor boleh aja dibuat itu, karena itu ukuran kerja. Nah, pun terkait dengan pangkat kita, tapi cerminan kerja 1 tahun itu nampak di situ. Nah, kalau memang nanti ke depan kinerjanya sudah online, nah kita sudah siapkan itu semua, apa program kerja kita. Maka juga teman-teman drive akun belajar ini kita manfaatkan, apakah itu drive bersama ataupun drive kita pribadi. Nah, sekarang sudah dibatasi hanya besarnya 100 GB ya Pak Lajidin ya. 100 GB luar biasa banyak dibandingkan dengan akun pribadi, akun Gmail kita biasa hanya 15 GB. Kemudian Gmail ini bisa banyak. Kemarin kami pertemuan dengan kemitraan YPKI ya, dengan dinas, ternyata bisa dekat 60 orang bisa masuk Gmail ini. Saya lihat bisa masuk 50. Nah, walaupun memang kapasitasnya tinggi, tapi yang bisa masuk itu sekitar asalnya 80 bisa masuk, tapi yang bisa masuk 60 orang yang bisa bergabung gitu kan, bergabung. Artinya ini memang walaupun tetap kita manfaatkan dalam pembelajaran. Mungkin di luar tugas kita, kemudian kita kasih tugas supaya anak-anak kita tidak lalai, agar anak-anak kita tidak sibuk dengan bermain game gitu kan, tapi kita terus antarkan dia dengan media ini, dia senang belajar sehingga dia tidak sibuk dengan game-game yang ada di HP dia gitu kan. Nah, apalagi mudah-mudahan ya ke depan dapat kelompok yang banyak, dengan adanya fasilitas itu anak-anak bisa belajar menggunakan laboratik itu ya Pak Lajidin, sehingga nanti kalau internetnya bagus karena sekolah kita ini luar biasa, jemput bola dia, alhamdulillah ya, ya. Itu yang kolaborasi Pak, harus itu memang saya suka ya, cari peluang-peluang itu. Jadi kalau teman-teman seperti itu semua bergerak ya, sehebat apapun kepala sekolah, sehebat apapun pengawasnya, tanpa didukung kita semua kolaborasi yang baik, tentu program tidak jalan ya. Kita harus dukung semua ya. Akreditasinya oke aja nanti. Nah, kalau akreditasi itu pakainya kalau SMP sudah bisa Pak Rajidin belajar dengan Bonel itu kan, karena beliau asesor. Maka memang harus kita artikan folder-folder yang ada di drive kita itu. Saya ini pelan-pelan tadi memindahkan semua ini saya videokan nih Pak Rajidin. Saya rekam walaupun memang di gimmick kita tidak punya lagi recordingnya. Kalau dulu disiapkan awal-awal, sekarang udah tidak ada lagi, cuma waktunya aja, kapan saja, berapa lama waktunya terserah kita. Masih tetapi kalau saya Pak SD suruh Pak Imam Pak yang rekam, kalau SMP suruh Pak Ridwan. Ya Pak Ridin. Kalau saya kurang mahir memang IT Pak. Ya. Kalau SD Pak Imam biasa rekam kalau kami gimit Pak. Ya. Kalau SMP Pak Ridwan. Iya nggak apa-apa. Ya karena recordnya nggak ada, paling tidak kita bisa kita gunakan rekam layar gitu kan. Kalau laptopnya udah bagus ada rekam layar langsung. Ya kalau kita ditambah dengan paston, jangan gunakan paston aja. Tapi agak lambat memang, ketika sinyal kurang itu ada agak delay. Nah, mudah-mudahan teman-teman tetap kita berinovasi, tetap kita kreatif, inovatif, memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa kita. Ya, tentunya dengan mengikuti kurikulumnya sekarang, kurikulum kurikulum merdeka atau Merdeka Mandiri, Merdeka Belajar, Merdeka Ngajar, semuanya include di situ dengan satu akun belajar ID, semuanya bisa kita gunakan. Menawarkannya dengan SIM PKB, kita bisa ikut CGP, kita buka visa IKM, bisa buka rapor pendidikan, itu semua adalah dengan akun belajar ID. Nah, itu saja. Mungkin kalau ada teman-teman kita banyak ramah tamah saja diskusi, saya mendengar dari teman-teman seperti apa ya. Mungkin saya sudah praktek baik Pak seperti ini, Pak Imam sudah tunjukkan kami seperti ini ya. Sehingga ada pengaruh positif ya. Dengan adanya Pak Imam lagi bintek sekarang, berdampak terhadap teman-teman guru semua gitu. Ya, itu mungkin Pak Alajudin yang dapat disampaikan. Nah, tadi saya buka sedikit tentang SKP. Kalau memang ada di antara teman-teman yang sudah dapat, ya alhamdulillah. Tapi kalau belum, nanti kita coba
susun, ya, termasuk juga PBD-nya. Terima kasih, mohon maaf dengan waktu kita yang terbatas ya. Ini udah 5.14 ya. Tadi rencana kita 4.15, sekarang udah 5.15. Paling tidak setengah 6 lah, 5.30 kita sudah selesai. Itu saja, terima kasih Pak Lajudin. Saya coba ada pantun satu lagi nih Pak Lajudin. Lanjut Pak. Walaupun saya tengok-tengok tak apalah ya, yang penting menyemarakan supaya pantun ini bagus itu ya. Nih, tanam ubi dengan sejajar, Cakep. tebu dibuat jadi gula. Cakep. Merdeka dalam belajar sesuai Cakep. profil pelajar Pancasila. Cakep. Tepuk tangan. Iya. Kanguru loncat jangan dibidik, Ya. ular lari masuk bahtera. Guru Cakep. sabar dalam mendidik, biar murid Cakep. jadi gembira. Jadi anak kita harus gembira gitu Pak Lajudin ya. Jadi kalau udah gembira sudah senang, kalau berkerut dia keningnya dengan kita berarti tidak senang dia belajar. Jadi kebutuhannya tidak disalurkan. Makasih, saya kembalikan ke Pak Lajudin. Mohon maaf tidak menggurui Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan ramah-tamah kita mencair komunikasi kita di antara kita untuk antarkan anak didik kita jadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya, tentunya dengan melalui diagnosa asesmen penilaian dengan asesmen. Terima kasih. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke laut mencari lokan. Iya. Ulangi, pergi ke laut mencari lokan, lokan dimakan dengan bumbu. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan diaju pada Pak Sarizal. Mungkin ada Bapak Guru yang ada pertanyaan kepada Pak Pengawas, silakan diaju atau tanyakan. Pak Imam, Iya. ada pertanyaan? Ya, terima kasih Pak Lajudin, Pak Sarizal. Baik, kami ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan, terutama terkait pembagian kepengawasan ya Pak ya. Pada tahun 2020, waktu pengawasan itu dibagi, Mantang mendapat satu pengawas ya, jatah pengawas yaitu Pak Sarizal. Sehingga kami semuanya berinisiatif, kalau begitu kita bikin KKG, seperti itu mengatakan KKG. Nah, kemudian ini KKG sudah aktif, sudah terdaftar di Kobel di PNM, di Papua Merdeka Mengajar, tapi kemudian kegiatan gugusnya itu kan jadi terpisah karena satu Pak Zul untuk ketua SD 1, 2, dan 3, sementara Pak Sarizal untuk SD 4. Jadi kegiatannya jadi terpisah, tidak bisa menyatu kembali. Jadi kami agak kesulitan gitu Pak. Nah, mohon pencerahan begini Pak. Kenapa misalnya kami kan sudah satu gugus begini, kenapa harus terpisah seperti itu? Itu satu. Yang kedua, apabila nanti, karena kan kita tahu ya Pak, untuk bikin kegiatan satu gugus di Mantang aja susahnya bukan main. Dan sekarang terpisah, wah apalah, itu tambah susah lagi bikin kegiatannya kan sebetulnya. Nah, untuk ke depan misalnya kita ingin kegiatan dan sebagainya, apakah bisa misalnya tolonglah diagendakan satu kegiatan jika KKG Mantang ini satu kegiatan ini, tapi pengawasnya datang semua gitu. Jadi seperti itu. Itu satu. Itu yang kedua. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik. Langsung Pak Lajudin. Langsung Pak. Baik. Terima kasih Pak Imam. Ya, beliau bertanya-tanya kenapa sih pengawasnya sekolahnya kecamatannya kecil 4 sekolah tapi 2 pengawas itu. Dasarnya yang pertama, ya saya kan sami ana wa ta'ana ya, di mana ditaruh saya siap saja di mana tempat. Pertimbangan awal karena sekolah SD 4 sudah diajukan sebagai sekolah penggerak dan itu pun sudah lulus, tinggal menunggu binteknya lagi ya Pak Lajudin ya. Iya Pak. Nah, tentunya nama saya sudah didaftarkan sama Pak Lajudin. Maka itu tak bisa diganti, walaupun nanti diganti dengan pengawas baru dia tidak bisa. Termasuk juga sekolah-sekolah penggerak semua yang di bawah binaannya Pak Zul, tetap beliau
kalau dia, makanya saya bilang SD 10 tadi seharusnya semua gugus tuh ke saya semua SD yang ada di Bintan Utara. Karena Pak Nurdin pengawas pembinanya ketika dia lolos sebagai sekolah penggerak, maka tetap karena jatahnya sampai 3 tahun untuk mengantarkan sebagai komite pembelajarannya gitu kan. Nah, masalah itu satu udah kami jawab. Yang kedua, tidak masalah walaupun memang KKG, yang penting KKG-nya aktif kombelnya. Apakah ada kombelnya setiap satuan pendidikan atau memang kita angkat kombelnya dari KKG kita, nah masalah. Apa kita mau dibuat? Mau diundang mungkin Pak Zul, Pak lebih mumpuni tentang apa? Ya kasih beliau mau diundang dua pengawasnya, insya Allah kami datang kalau memang tidak ada berhalangan ya, insya Allah. Jalankan aja program. Program kalau ada Bimblak mamanya yang harus kita buat. Ya, sehingga nanti semua teman-teman yang ada, guru-guru yang ada di Mantang bisa tercover semua, aktif semua. Tapi kalau sekolah binaan ya saya mau fokus ke D4 aja. Ya, SD 1, SD 2, SD 3 ya di bawah binaan Pak Zul. Nah, ini dia pertemuannya gininya kalau diundangnya saya Mantang temu semua gitu kan. Jadi ya berarti dia SD 1, SD 3 dikumpulkan semua kalau sekolahnya. Atau dikumpulkannya kemarin dia mungkin daring, mengumpulkan semua sekolah binaannya dikumpulkan gitu kan. Atau masa tambahan, atau mungkin dia luring bisa daring, bisa aja. Karena pengawas pemberdayaan itu sekarang tidak mesti harus tatap muka terus gitu kan, bisa sekali-sekali seling menganumin seperti ini. Jadi tidak masalah Pak Imam, buat aja lah kegiatan, yang penting KKG-nya aktif. Apalagi Pak Imam sudah guru penggerak, bagaimana menggerakkan kombel-kombel tadi sehingga semua teman-teman bisa diantarkan, bisa ikut motivasi terus biar ikut dia di SIM BKB itu seleksi guru penggerak, calon guru penggerak. Ketika buka ayo hati semuanya. Ketika mempersiapkan diri di PMM-nya pelatihan mandiri itu kejar tuh semuanya. Ada pelatih baik kita kirim di bukti karya ya. Itu beda lagi dengan pelatihan mandiri tadi. Bukti karya itu kita yang melakukan ini pelatih baiknya kirim aja bukti karya kita sana, tersimpan diketahui oleh banyak orang melihat bukti karya kita pelatih baik yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Begitu Pak Imam, tidak masalah Pak Imam. Jalankan programnya. Yang kemarin mungkin pertemuan mungkin pernah di mana, di kedai kopi mana kemarin menyusun program ya. Tentunya semuanya program kita belum berjalan ya. Kalau memang saya semua tentu kita evaluasi apa yang belum jalan, mana yang sudah jalan, yang jalan itu bagaimana ke depan harus kita jalankan. Tapi tak masalah. Ya buat aja lah kegiatan. Nah kalau memang saya diundang sebagai untuk menghadiri saja, narasumbernya mungkin Pak Zul, nggak masalah. Kalau saya dikasih sebagai narasumbernya, Pak Zul harus datang juga, karena beliau adalah orang-orang sibuk juga. Bahkan di level nasional kadang-kadang dia di APSI pusat beliau juga dipakai gitu kan, sebagai sibuk. Nah, cuma nggak masalah, nggak ada penghambat ketika KKG dihidupkan. Yang penting kita buat aja kegiatan apa yang bisa mengantarkan teman-teman guru terkait dengan implementasi kurikulum merdeka ini. Cara-cara kita sudah merdeka dengan tidak ada lagi kasih buku paket tulis ini sekian, itu bukan merdeka namanya. Kita merdekakan pikiran anak kita biar dia berpikir kritis sesuai dengan ya kompetensinya masing-masing, karakternya masing-masing. Ada anak yang dia pandai melukis ya bisa main lukisan gitu kan. Tapi tujuan pembelajaran kita tetap tercapai. Apalagi kita bisa menyandingkan dengan budaya daerah dengan kurikulum nasional itu sendiri. Itu mungkin Pak Imam. Nah masalah Pak Imam lanjutkan terus buat program, evaluasi kegiatannya kemarin apa yang sudah jalan, ini apa ke depan yang mau dibuat, nggak masalah. Itu mungkin dari saya Pak Imam. Kalau ada teman yang lain silakan. Bapak Ibu yang lain masih ada yang bertanya? Pak Wira? Kalau tak ada saya bertanya nih Pak. Ya silakan. Yang pertama yang saya ragu Pak, kan di Dapodik tadi laporan Pak Wira bahwa kami masih kurikulum merdeka atau mandiri belajar Pak. Ternyata di tempat Bapak itu ada 2.
Mandiri Belajar sama Sekolah Penggerak atau KOSP. Iya. Nah, jadi kapan kami harus buat itu Pak? Apakah kami harus buat Mandiri Belajar atau K13 atau buat kedua-duanya atau KOSP-nya nanti di tahun ajaran baru Pak? Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua SKP. Memang SKP itu ada bagiannya Pak. Kami juga diskusi semalam sama Pak Imam. Memang kami biasa Pak Imam yang buat. Pak Imam tanya juga semalam sama saya, apakah SKP itu nanti sudah ada yang definitifnya? Masalahnya Pak, kemarin waktu kita rapat di dinas, itu kata BKP SDM, mereka akan buatkan untuk sekolah, tapi sampai saat ini nggak ada, hanya dikasih formatnya saja, sama Permen nomor 6 tahun 2022. Sedangkan kami MKKS SMP berencana rapat juga sama BKP SDM nih, membahas SKP di Celuk Ijuk bulan Februari. Belum bahas, tahu-tahu surat udah muncul nih, minta tanggal 1. Jadi kami takut nanti SKP yang kita buat berbeda kayak tahun lalu. Robah lagi SKP-nya Pak. Kalau bisa ada fix yang sama gitu SKP-nya, maksud kami gitu Pak. Ya itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lajudin. Ya, sambil jalan aja terkait dengan kurikulum tadi, terbacanya 2, jadi kita siap-siapkan dua-duanya. Nanti sekolah penggerak Bapak Ibu Pak Lajudin siap kurikulumnya, kurikulum yang sesuai dengan kurikulum Merdeka gitu. Ya mungkin kurikulum mandiri belajar tadi ya fokus ke kelas berapa gitu kan. Oke, kelas 1-4 kita ada fokus ke sekolah merdekanya, kita mempersiapkan. Kalau belum jalan kegiatan kita sudah masuk ke kurikulum itu kan lebih bagus sebenarnya. Sehingga nanti ketika Pak Lajudin sudah jalan kurikulum merdekanya sekolah penggeraknya, nanti Pak Lajudin cepat membuat peraturannya bisa cepat berbagi sama sekolah-sekolah lain. Nah, jadi semester 2 ini Pak kita udah boleh mulai kurikulum merdeka nih. Mulai disusunkan, kemarin sudah tanda tangan kan? Sudah tanda tangan. Baru ini Pak, kurikulum ini Mandiri Belajar itu Pak yang K13. Artinya kita buat 2 versi Pak Lajudin. Kalau memang nanti buat 2 juga ya. Ya nanti kalau Bapak menggunakan kurikulum merdeka, nanti saya kasih instrumen validasinya, implementasi kurikulum merdeka. Nah, kalau yang Bapak buat yang kurikulum mandiri belajar, maka validasi yang kurikulum merdeka mandiri belajar gitu. Tidak masalah, kita jalankan aja karena kebijakan pemerintah ini ketika diminta nanti kita sudah siap saja. Tapi yang sekarang yang berjalan yang Bapak jalankan masih kurikulum mandiri belajar ya jalankan. Belajar. Ya. Oh iya, oke lah Pak. Insya Allah semester 2 kami jalan kurikulum merdeka Pak. Semester 1 ini lah tahun ajaran baru nanti nih tahun ini. Ya, maka dari sekarang kita kan perlu analisis. Kelas berapa yang mau kita lakukan, apakah melakukan semua atau kelas 1-4 saja di tahun pelajaran baru ini kan. Dan sekarang kita kan sudah mulai membidik-bidik, sudah mulai mengancang-ancang materi-materi kelas 1 dan kelas 4 gitu kan. Kalau kita menggunakan kurikulum merdeka karena kita sekolah penggerak gitu kan. Nah, apa nanti? P5-nya, proyeknya apa nanti? Dah kita rancang dari sekarang. Yang kita nanti ketika sudah masuk hari hanya matching betul karena Pak Imam sudah sekolah penggerak, sudah menjalankan beberapa modul, sudah jalan gitu kan. Sudah modul berapa sekarang? Sudah masuk modul 2 belum? Pak Imam sudah masuk modul 2 sekarang belum? Masih modul 1? Dia masih sibuk nampaknya tuh Pak, ada online lagi ngomong tuh Pak. Oh gitu. Oh ya. Mungkin dia sudah masuk ke modul. Tapi udah kita rancang semua Pak, sampai pameran nanti bulan Desember itu sudah kita buat semua Pak. Bagus. Ya itu bagus Pak. Yang itu bagus. Insyaallah. Jadi nanti proyeknya berapa yang mau direncanakan, dalam 1 tahun berapa proyeknya gitu kan. Sehingga anak kita ya ada yang tadi Pak Lajudin dah pantun bagaimana anak belajarnya dengan pantun juga lagu Profil Pancasila, pakai gayanya terserah lah. Yang penting anak itu ada produk yang dihasilkan ya terkait dengan proyek pelajar Pancasila. Jadi produknya nanti Canva ya Pak, untuk anak-anak itu membuat Canva kalau tak salah saya label kerupuk masyarakat Pak. Jadi masyarakat buat kerupuk, anak-anak buat labelnya gitu Pak. Kita cetakkan sekali Pak. Jadi press kita adakan juga. Ya bagus itu. Itu salah satunya.
kewirausahaannya. Kalau kuatan lokalnya anak-anak kita untuk sekolah kuatkan ke Marawis rencana kami Pak tahun ini. Bagus, apa nggak masalah kan. Dan kita susun Marawis. Iya iya. Nah Pak, ya. Jadi nanti kita teruslah pelajari terus apa yang cocok, daerah mana yang mungkin yang sama dengan daerah kita daerah kepulauan. Nah, kita bisa mengadopsi punya beliau studi banding. Nah, kalau memang perlu studi banding lagi sama sekolah Burita gitu kan. Ya, kalau memang itu enggak sesuai dengan kita di pulau ya nggak usah pakai. Yang sesuai dengan pulau kita. Iya. Biar nilai jual kita juga bagus gitu kan. Nah, Iya. masa pasarnya Bapak kan udah ada, Facebooknya sudah ada, Instagramnya sudah ada, apa nama webnya sudah punya sekolah kita, tag langsung ke Facebooknya Dinas Pendidikan. Jadi program kita berkembang, tahu orang dan nilai jual kita bisa jadi sekolah, bisa jadi nanti di luar daerah kita datang ke sekolah Pak Lajudin. Apa ada sayangnya Pak Lajudin sekolah Bapak yang bisa membuat hal yang baru yang bisa yang dilakukan sama anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan SKP, saya kemarin tuh ada SKP teman-teman yang sudah menaik pangkat kemarin kan diminta SKP 2022. Iya Pak. Kita nggak tahu nih, nanti saya kasih lah kalau memang itu bisa dipakai silakan dipakai. Itu bukan apanya saya gitu kan, tapi ada juga teman-teman yang di sekolah binaan di Bintan Utara sana minta ini ada nih contoh satu, apakah ini sudah sesuai dengan seleranya BKD, saya nggak tahu saya bilang. Tapi yang jelas ini yang musuh ini kemarin tuh naik pangkat diminta SKP yang kalau tidak bermasalah SKP dia dan suruh susun lagi, berarti bisa kita pakai gitu kan. Amin, amin, ya, Pak. Saya kirim. Yang kepala sekolah Pak. mana Pak Lajudin? Yang sekolah ada? Saya juga sih sudah buat sebenarnya Pak. Tapi kan saya belum pasti, hanya mau diskusi sama Pak Imam. Biasa Pak Imam yang buat SKP. Iya iya. Nah, hanya kan kami sama-sama lagi mencari nih Pak. Kalau misalnya punya Bapak ada, itu yang kami takutkan Pak. Nanti kirim berubah. Kami bisa jadi panduan kami gitu Pak. Ya untuk kepala sekolah ada juga. Nanti saya kasih. Tapi kalau yang Ya. saya dapat dari APSI, dia sistemnya sistem aplikasi. Tapi saya ada konsultasi juga dengan Bu Tuti. Nah mesti kualitasnya dengan waktunya dibuat Pak. Cukup kita setidak-tidaknya paling tidak kuantitasnya saja kata dia kan. Maka saya juga pengawas ya buat, saya udah tanda tangan sama apakah diterima gitu kan. Nah, ini udah ya, sesuai dengan arahan Ibu Tuti kemarin, saya udah saya buat lagi kuantitas sama waktunya. Nah, boleh dibuat boleh tidak Pak, tak dibuat pun tak ada masalah katakan. Kalau dibuat bagus ya. Jadi saya tak buat, kalau memang tak dibuat saya tak buat, saya bilang. Di kuantitasnya aja. Nah, nanti habis ini saya kirim sama Pak Lajudin, silakan dipelajari lagi. Kalau kira-kira cocok rasanya, kita ajukan aja dulu. Kalau memang data diminta kan direkap semuanya, setiap sekolah merekap SKP-nya kan. Ya Pak, paling lambat tanggal 1 Februari katanya Pak. Ya, rekap aja. Berdasarkan surat tersebut lah. Ya, kalau memang PNS dengan ASN masyarakat saja dimasukkan, tapi secara keseluruhan baik honor maupun apa masukkan aja menurut saya, walaupun memang tidak ada dibuat keterkaitan angka kreditnya kosong saja gitu kan, tak dibuat. Kalau dia sudah S1, yang paling tidak kita yang untuk PNS lah harus buat, karena itu SKP itu kan standar kerja kita gimana ke depan. Kalau memang nanti udah online, teman-teman guru dengan kepala sekolah membuat seperti ke pengawas, sudah kinerjanya sudah melalui aplikasi ya, mengisikan apa aja, mulai membuat program, melaksanakan, menilai gitu kan. Nah tupoksi kita guru apa, mulai dia merencanakan apa yang direncanakan, berapa EPP satu hari mau direncanakan, nah, berapa EPP yang mau dilaksanakan setiap harinya, berapa yang kita nilai satu harinya gitu kan. Nah itu akan diisi nanti progresnya, sehingga nanti kinerja kita dibayar 100% sesuai dengan rentang kerja kita. Nah, masalah nanti habis ini saya kirim, nanti boleh Pak Lajudin, Pak Imam bandingkan, kalau mau cocok rasanya pakai, kalau belum ya kalau nggak ada komplain dari dinas ya berarti pakai. Tapi kalau ada komplain ya kita pelajari lagi lah, karena memang saya kemarin tidak ikut pertemuan yang ikut itu Pak Rusian dan beberapa pengawal dan kepala sekolah ikut. Saya waktu itu ada kegiatan daring dengan penutupan itu, masalah penutupan angkatan keempat calon guru penggerak itu. Ya, terima kasih Pak Lajudin. Ya memang itu jadi PR bagi kami juga, bagaimana kami juga bisa mengantarkan teman-teman bisa menyusun itu.
Makanya kami banyak. Tadi ada juga dari Bintan Pesisir nanya juga, Pak tadi ada contoh SKP. Saya belum berani ngasihkan, diterima atau tidaknya nantilah saya bilang kan. Saya kasih kawan-kawan saya pelajari, kalau memang itu cocok nanti saya kirim. Nah tapi jangan bilang ini hasil karya Pak Sariza, tidak. Tapi ini kita coba. Nah kalau cocok rasanya tidak ada komplain ya pakai gitu kan. Nah, cuma nanti keterkaitan angka kredit disesuaikan dengan pangkat dan golongan masing-masing. Nah 3A ke 3B kalian PNS berapa angka kreditnya tinggal kita nengok ya. Kemudian kalau yang 3B ke 3C berapa angka kreditnya. Kalau Pak Lajudin mau ke 3D sekarang 4A. 4A Pak. Udah 4A. 29,75 saya Pak. 975. Ya. Tapi kalau pengawas dia angka kreditnya sudah dibagi-bagi Pak Lajudin. Menyusun menyusun program kepengawasan itu nilainya 0,90 ya kan. 0,9. Kalau melaksanakan program BIMLAK nilainya 9 gitu kan. Nah, 9 angka kreditnya. Sehingga total 1 tahun lebih kurang 40 angka kredit dapat. Nah, nanti juga dimasukkan pengembang profesi kita di diklatnya berapa kita butuh sertifikat, 2 sertifikat umpamanya kan. Atau 1 sertifikat setahun terserah. Atau 3 sertifikat. Nah, nanti di samping kerja kita yang seluruhnya juga nanti pengembang profesi kita juga masuk. Kalau mau ada tugas tambahan, tambahkan tugas tambahan. Oke, saya kasih habis ini saya kirimkan. Kalau memang itu dibutuhkan, nah, silakan dipelajari. Mudah-mudahan ya tidak ada kendalanya gitu kan. Juga nanti bisa praktik baik Pak Lajudin lah untuk disampaikan di SMP nanti kalau memang ada pertemuan dengan kawan-kawan binaan. Iya, rencana tuh ke bulan Februari Pak MKKS SMP, tapi udah diminta duluan ya, apa boleh buat lah. Buat aja dulu padanya. Oke, itu ada mungkin teman-teman yang lain gimana? Saya mau dengar suaranya yang lain. Ini ada atau tidak nih? Ya. Kalau mana kawan yang lain? Nah, lewat nih Pak, lewat 6 menit. Udah lewat ya? Oke. Ya. Dan kalau nggak ada lagi, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya, Pak Lajudin. Ya. Kita tetap ya ada jadwal kunjungan ya walaupun tidak bisa luring tapi tetap kita laksanakan. Ingatkan saya kalau memang tidak bisa luring ya daring. Kalau saya memang waktunya tidak mepet dengan dinas ya maka saya akan pergi ke sana sedang koordinasi aja. Makasih. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan Pak Imam, Pak Lajudin dan kawan-kawan semuanya, Pak Wira. Nah, nanti memang aktifkanlah Google Drive tadi sehingga nanti di situ akan kelihatan kalau Pak Lajudin dah buat drive bersama, saya diundang ke sana, saya akan bisa lihat teman-teman yang rajin buat EPT, yang rajin buat administrasi penilaian dan segala macamnya. Tugas pokoknya sebagai guru lah itu. Karena itu juga akan membantu akreditasi sekolah. Nah, nanti di sekolah Kalau gitu kami minta akun belajar Bapak, Pak. boleh. Nanti saya Sebab kan kalau untuk mengundang tuh supaya masuk di grup bisa lihat ya Pak Imam ya. Harus ada akun belajar ya Pak Wira ya. supaya nanti lihat karena akan terlihat nanti kapan teman-teman mengirim. Nanti kami share yang bagian dokumen aja Pak, karena di situ kan lengkap terlalu banyak dokumen sekolah Pak. Oke, nanti Pak Imam share Pak. Boleh. Oke. Ya, cukup ya Pak Lajudin. Ya, cukup. Ya baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Mungkin perlu difoto dulu kalau bisa nampakkan fotonya semua. Ini ada ini. Bisa dibuka ada kameranya. Ibu saya, Ibu Uli, apa nih, Bu Liza, Bu Beni bisa tak dibuka? Fotonya di foto dari sana. Bu Liza udah sehat ya? Siapa yang sakit? Ada yang sakit ya? Bu Liza sakit ya? Bu Liza Pak. Yalah. Tadi niat kami mau berkunjung setelah pulang sekolah Pak. Hanya prediksikan air pasang dalam. Jadi masing-masing takut kau jaga rumahnya masing-masing Pak. Jadi tak sempat mengunjungi Bu Liza. Terutama tuh ini tuh kasihan tuh banjiran. Ya, kita doakan Ibu Liza cepat sembuh. Teman-teman semua yang ada kesulitan mengadakan urusannya ya. Yang sakit dan disembuhkan ya. Ya, baik. Terima kasih. Saya akhiri dengan dari foto ya. Dari foto boleh identik saya foto. Foto dari sana. Pak Imam tolong foto Pak Imam. Saya tak pandai screenshot aja saya ini Pak. Screenshot saya tidak aktif lagi nih keyboardnya, tidak bisa.
Ya. Udah di screenshot, tapi tak masuk semua, hanya 9. Oh ya 9 ya, udahlah nih 9. Silakan Pak Imam, nanti dikirim ke WA. Pak Imam ya foto Pak Imam. Baik. Terima kasih. Sudah Pak Imam. Boleh pakai literasi gitu kan. Iya. Silakan Pak Imam. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Pulai airnya bersih, bantu lama Pak. Ya. Air diminum penduduk Bestari. Kepada Pak Syahrizal kami ucapkan terima kasih. Semoga niat kita memajukan anak negeri diijabah ilahi. Amin. Cendrawasih hingga Pintayu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi silakan wabarakatuh. teman-teman. Mau Waalaikumsalam silakan. Izin nih Pak. Ya. Silakan.